Kitab Yesaya bab 64. Tuhan kita, Allah, adalah Bapa kita. Mari kita baca isi dari Yesaya bab 64. Biarlah engkau membelah langit dan turun. Biarlah gunung-gunung gemetar di hadapanmu. Seperti api. Membakar kayu dan seperti api yang mendidihkan air. Agar musuhmu mengenal namamu. Agar bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Engkau melakukan hal-hal yang dahsyat. Saat engkau turun yang tak terduga oleh kami. Gunung-gunung semua gemetar di hadapanmu. Sejak dahulu kala, tidak ada yang pernah mendengar. Telinga belum pernah mendengar. Mata pun belum pernah melihat. Selain engkau, adakah Tuhan lain yang dapat bertindak bagi orang-orang yang menantikan Dia? Engkau baik bagi orang-orang yang mengasihi kebenaran. Yang berjalan di jalan MU, melihat penampakan MU. Lihatlah, engkau murka, karena dosa kami. Sudah lama hal seperti ini terjadi. Apakah kami masih bisa diselamatkan? Kami semua seperti orang najis. Semua kebenaran kami seperti pakaian kotor. Kami semua seperti daun yang layu. Dosa kami seperti angin yang menghembuskan kami. Tak seorang pun memanggil nama MU. Tak seorang pun berusaha meraih engkau. Karena wajah MU, engkau menyembunyikan dari kami. Membuat kami lenyap karena dosa kami sendiri. Tuhan, sekarang engkau adalah Bapa kami. Kami hanyalah tanah liat. Engkaulah pemahat. Kami semua adalah hasil karya tangan MU. Dua ayat ini berbicara tentang Allah kita. Dialah satu-satunya penolong kita. Selain Tuhan tidak ada. Tuhan lain yang dapat menyelamatkan orang yang menantikannya seperti itu. Namun kami terus hidup akhir-akhir ini. Tapi tidak berusaha meraih engkau dengan sungguh-sungguh. Dalam bagian itu, ada kalimat yang berkata, tak ada yang memanggil nama MU. Tidak ada yang berusaha meraih engkau dengan keras. Bapa merindukan kami. Berusaha sekuat tenaga memanggil nama Bapa. Berusaha keras meraih Bapa kami. Jika demikian, Bapa akan menyelamatkan kami. Tuhan, jangan marah besar. Jangan ingat dosa kami selamanya. Tolong pandanglah kami. Kami semua adalah umat MU. Kota suci MU. Zion menjadi padang rumput. Sion menjadi padang belukar. Tempat suci dan istana kami. Setelah kami memuji MU, menjadi reruntuhan. Segala yang kami cintai menjadi puing-puing. Tuhan, bisakah engkau tahan terhadap semua ini? Apakah engkau tetap diam? Memperbolehkan kami menderita sampai maksimal? Yesaya bab 64 meramalkan. Kerajaan Israel mengalami banyak penderitaan. Bait suci Allah juga dihancurkan. Dihancurkan. Bait suci Allah juga dibakar. Dalam kondisi seperti ini, apakah Allah bisa tetap diam? Tetap diam? Masih membiarkan umatnya menderita? Tapi mengapa Allah membiarkan Israel, yakni Yehuda? Bait suci dihancurkan, dan tembok Yerusalem dihancurkan. Penduduk Yehuda dibawa ke pembuangan ke Babel, karena tak ada yang mencari Allah. Semua karena dosa mereka. Karena itu Allah mengizinkan tentara Babel menghancurkan Yerusalem. Setelah itu ketika bangsa Babel membawa orang Israel ke pembuangan, bait suci juga dihancurkan. Perlengkapan bait suci dibawa ke Babel. Bahkan banyak orang Israel meninggal, menjadi budak di Babel selama 70 tahun. Kemarahan Allah pun berhenti. Jadi ketika waktunya datang, Tuhan, Ayah membiarkan mereka dapat menemukan Tuhan. Ada beberapa orang yang hatinya sangat rindu mencari Tuhan. Tuhan menghendaki mereka untuk sehat. Nanti kita sebagai anak-anak sorgawi akan menjadi bait suci Tuhan. Maka kita juga menjadi kerajaan Tuhan. Namun anak-anak sorgawi kita dibunuh. Seperti bait suci Tuhan yang dibakar. Pada waktu itu, Tuhan akan menuntut kita. Akan menyelamatkan kita. Nanti Tuhan membiarkan kita menemukannya. Menggunakan kemuliaan untuk memuliakan Bapa, Tuhan,